Oke, sekarang mau install Node.js dulu untuk bikin API-nya. Paling baru udah ini aja deh. Next. Oke, next. npm bla bla bla. Oke, next. Install. Yes. Cukup lama sih. Oke, enggak selesai nih. Terus oke, continue. Oke, dia enter aja yang tadi. Lagi install. Cocolate. Biarin dulu. Sekarang masuk ke ini dulu, Visual Studio Code. Wah, ini kemarin. Apa ini? Oh, portfolio. Bentar. 40. Oke, setengahnya lagi. Semoga aja nggak ada error sih. Bikin folder baru aja di sini, program. Oke, di sini API. Wah, ini enaknya sambil ngerokok. Sebentar, 14 MB. Oke, ekstrak, install. Cukup lama sih di sini. Kemana lagi ya, ini deh. Bikin Google akun dulu. Nggak usah deh, nggak usah pakai Google gua aja deh. Kita masuk ke MongoDB. Sign in. Login pakai Google. Oke, di sini udah ada ya. Ya, kayaknya enaknya dihapus dulu. Cluster. Nggak kepake sih yang tadi, cluster uji coba zaman dulu.
Wah, ini delete nya gimana ya? Klaster baca buku. Nah, ini nih. Udah terminate belum ya? Selesai. Oh, terminate dulu. Lagi di terminate, klik ini, klik terminate, tunggu ini sampai selesai baru nanti bisa dihapus. Kayaknya udah nih, bentar lagi selesai nih kayaknya. Cukup lama sih sebenarnya kalau di sini. Nah, oke. Tinggal kita hapus, delete. Nah, klik nih project namanya ya. Jajan dong mobile. Next. Invite user lain melewat alamat email. Gak gue project owner. Iya, create project. Oke, buat cluster pakai yang free aja dulu. Nanti kalau misalnya penggunaannya udah semakin banyak baru kita bisa upgrade. Pilih providernya, AWS, Google. Ini punya Google, ini punya Amazon, ini punya Microsoft. Ini Asia, pakai AWS aja deh. Oke, ini udah. Oke, cluster, nama clusternya apa? Sini, jajan dong. Create cluster. Udah selesai belum ya? Belum nih, belum selesai ya. Banyak banget. Biar clusternya lagi dibuat dulu. Ya, harus cukup sabar sih ya. Mungkin nanti awal-awal terkendala pas di command promptnya Node.js nggak bisa kepanggil karena pathnya belum dimasukin. Paling nanti kalau misalnya error kayak gitu kalian cukup tinggal masukin aja path Node.js binnya itu supaya nanti bisa dipanggil lewat command prompt. Kita buat cluster cukup lama sih emang kalau untuk buat cluster atau ngapus cluster di MongoDB. Tergantung dari koneksi internet kitanya. Dan ini dia lagi nginstal nih, cukup lama. Makanya kalau misalkan lebih enak waktu kita mulai belajar Node.js atau MongoDB harusnya udah kita install dulu karena emang cukup lama installnya. Yang cepat itu di Linux sih. Kalau Linux dia nggak lama. Coba deh kita di close. Wah, takut nanti malah itu lagi. Dia sebenarnya lagi install ini nih, Visual Studio punya Microsoft. Dia otomatis kalau misalnya tadi kita klik checklist di situ
masang Cocolate otomatis, ya udah nanti Visual Studio juga bakal keinstall juga. Oke. Udah sih kayaknya nih, coba kita pakai command prompt. Node version. Oke, udah ada npm version. Oke, udah ada, bisa langsung nih. Ini di close aja deh. Visual Studio Code juga kan nggak kita pakai. Nah, ini cluster udah kebangun nih. Kita coba pakai terminal. Oke, time init. Nama package-nya API. Kita klik npm init untuk membuat sebuah project Node.js baru ya. Klik ini, nanti bakal muncul perintah seperti ini. Ctrl C kalau pengen keluar, tapi kalau pengen lanjutin kita tinggal isi package name API. Oke, kalau misalkan sesuai package name pengen API ya tinggal klik enter, tapi kalau pengen diganti tinggal masukin aja di sini apa. Contohnya di sini API jajan. Nggak usah deh, udah bener API aja. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen request nama baru tinggal klik aja kayak tadi, terus klik enter. Nanti ini versinya satu ini, klik enter lagi, deskripsi, kasih deskripsi apa, API untuk jajan dong, klik enter lagi. Entry point maksudnya nanti Node.js itu pertama kali bakal mengenali file yang nama filenya apa. Di sini index.js, secara otomatis index.js. Tapi kalau kalian pengen ganti nama server atau apa, bisa di sini atau nanti setelah terbentuk. Di sini kita pakai default dulu index.js, klik enter, tes command, enter git. Kalau misalnya kita ada git repository-nya, dikoneksikan dengan ini, bisa dimasukkan di sini, di copy paste. Tapi karena nggak ada, saya jadi udah di enter lagi. Keywordnya nggak usah, di enter lagi. Penulisnya Brio, klik enter. Lisensinya secara otomatis defaultnya ESG, klik enter lagi. Nah, nanti ini susunannya kayak gini, klik yes. Oke, nah nanti di sini bakal terbentuk package JSON baru dengan nama ini. Nah, sekarang ini kan ada mainnya kan index.js, kita tinggal buat file baru, new file namanya index.js. Nah, index.js ini nanti yang bakal pertama kali terpanggil ketika project Node.js ini dijalankan. Ini keluarin dulu, close. Oke, ini udah ada. Sekarang database access dulu, masih loading. Wah, wifi kayaknya error nih. Enggak sih, tapi ini gue jalan aja. Coba kita lihat di sini, jalan aja. MongoDB-nya kayaknya. Oke, benar. MongoDB-nya ternyata database access. Add new database user. Masukin password. Ini usernya namanya Priyo, jangan Priyo, jajan dong. Masukkan passwordnya. Oke. Tuh, rulesnya bisa kalian pilih.
gue pakai Atlas admin deh. Never. Oke, ini udah ada network access, allow access for anywhere. Oke, klik ini muncul secara otomatis di sini. Tapi kalau misalnya pengen kalian masukkan IP address secara spesifik, bisa klik ini, tinggal masukin aja. Ini whitelist entry-nya, list IP yang diizinkan untuk mengakses API ini. Oke, confirm sampai statusnya udah aktif. Nah, di sini kan udah nih. Sekarang kita tinggal install. npm install express body parser .env, terus MongoOS karena kita pakai MongoDB, lanjut .env. Nanti ini untuk nyimpen file-file berupa key dari si MongoDB nya. Body parser untuk nanti kita melakukan request respon. Express ini untuk servernya sendiri buat ngehubungin nanti si Node.js projectnya ini. MongoOS untuk si MongoDB nya karena kita pakai MongoDB. Lanjut kita bisa pakai apa ya, ada foto. Oke, nggak usah sih kalau itu. Iya sih, karena dia pakainya Multer, karena nanti kita kan ada berupa file-file foto. Oke, klik ini aja dulu, enter, jadi install dulu segini. Nanti kalau kurang kita tinggal tambahin lagi. Oke, udah aktif. Sekarang balik lagi ke cluster. Ini kita bisa koneksiin sih. Dia bisa tinggal mulai koneksiin. Ini di sini ada pilih kalau connect dengan MongoShell atau connectkan aplikasi Anda. Connect dengan MongoDB Compass. MongoDB Compass ini dia ada ini sih, seingat saya ada softwarenya sendiri, bisa di-download. Ya, jadi nah ini nanti yang jadi link, karena kita kan pakai Node.js tuh, nanti bakal jadi linknya tuh. Oke, atau kita bisa pakai MongoShell, tergantung. Jadi nanti kita pakainya apa. Kalau misalnya pengen pakai MongoDB Compass, tinggal ngituin yang ini. Tapi kalau kita pakainya Node.js drivernya, ya tinggal ini, nanti kita pakai, kita copy aja dulu, tunggu sampai Node.js nya terinstall nih. Oke, udah ada. Nah, nanti ketika kita install ini semua, otomatis file node modulnya baru akan terbentuk, dan di package JSON ada semua tuh. Oh, gua lupa, bentar, biar nanti gue bisa tahu outputnya dari console log. Gue kayaknya butuh ini deh, Nodemon. Oke, tuh Nodemon. Sini kita klik start, ganti. Bisa pakai Nodemon index.js, atau kalau lo nggak mau install Nodemon, lo bisa tinggal ganti aja di node index.js. Nodemon CTRS untuk di save.
Nah sekarang karena apa namanya ada diinstal dan segala macamnya, .env juga tadi kita udah ada. Dan kita di sini bikin file baru deh untuk .env. Nah ini nanti buat, oke tadi kan udah gua copy ya, kita ganti Mongo. Mau kok nggak bisa sih chat. Oke, Mongo URL copy paste di sini. Ini Jajandong kan tadi kita udah bikin ini apa sih namanya, database access ini nih Jajandong. Tadi kita juga dimasukin nama sama password. Nah ini namanya tadi Jajandong, sekarang tinggal passwordnya. Seingat gue sih ini database namenya, kita bisa atur nama database-nya apa, Jajandong DTLS. Nah oke, sekarang kita tinggal definisiin dulu nih. Tadi kita punya body parser. Nah ini ada nih body parser, masukin, kita masukin lagi tadi kita punya express, kita masukin lagi express. Ini ada express express, lalu tadi kita ada mengos. Oke, mengos. Terus karena ini filenya kan ada di .env ya, kita baca sekarang butuh .env juga, env deh namanya. Namanya gimana nih, requirednya sesuai yang mana? Sesuai yang ini nih, tuh body parser, express, .env, mengos gitu. Untuk molter sendiri nanti kita dipakainya ketika masuk ke bagian kontrolnya. Sekarang kita definisin dulu si expressnya. Nah sekarang kita tinggal masuk, panggil dulu. Ini .env nya dikonfig dulu biar nanti dia bisa ngelakuin prosesnya. Mengos, koneksiin. Nah, kita sekarang tinggal panggil nih apa tadi si .env nya. Env, nama filenya apa tadi, URL, copy paste. Nah kalau untuk bisa manggil Mongo supaya dia lancar, kalian harus masuk ini URL parse, kita kasih true. Sama topologi, mana nih topologi, oke true. Nah ini udah selesai.
Terus gimana caranya kita untuk mengetahui bahwasannya sudah terkonek ke database atau belum? Nah, tinggal kasih koma, kita buat pemanggilan baru untuk bisa dapat keluarannya konsol, bisa konsol log delog. Ini hapus titik 2 nya. Database sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba untuk testing. Up use karena oh ya belum ya, ini kita belum masukin dulu, kita testing aja dulu deh, kira-kira udah connect apa belum. Ini mas port, kita buka port di 8080, portnya bisa diganti bebas, 4000, 2000, 1212, 111, terserah. Gue biasanya pakainya port 8080, jadi kayak udah biasa aja kalau pakai gitu, pakainya port 8080. Nah, ini kita pakai konsol lagi, bahwasanya servernya udah running, server udah running. S tadi nodemon star. Wah, apa nih? Recognition function script file dragon nodemon star. Wah, ini nodemonnya nggak mau running. Oh, belum di save dulu, harusnya dia udah mau ngerunning. Dia pakai nodemon bener, start oke. Index.js juga, coba gua kasih sini dulu, kasih stopnya dulu, stop. Nodemon index.js. Server bener ini, oke. Oke, bener. Ini config server running, Heartland 1 chart 1. Coba deh.
apa Nodemon index.js. Wah, ini apa nih error mana nih? URL. Iya benar. Nodemon ada. Nodemonnya nggak mau ngerunning dia, kenapa ya? Harusnya ngerunning ya. Ini kalau pakai Node jalan tuh, Node index.js, server udah running, database juga udah terhubung. Sisanya ini cuman kalau pakai Node dia nggak mau, Nodemon dia nggak mau. Coba Nodemon index yes. Wah ini nih, ini deh, kita ini dulu install dulu. Kalau pakai Node bisa, cuman nah kita bukainnya dulu. Saya install lagi. With over installation Nodemon will not be available in your parties. Kalau saya temankan berkali from within script npm start. Coba Nodemon index. Oh ininya tadi gua nggak keinstall cuy, npm Nodemon. Ada nanti lagi deh, pakein aja dulu. Database udah running. Ntar kita clearkan dulu. Tadi kita nggak sempet selesai, lama lagi kalau di setting. Ini juga udah bisa. Oke. Terus ini berarti database sudah terhubung sama kita nih, database sudah terhubung, server juga udah bisa di running. Kalau pengen keluarin tinggal nanti kita bungkus ini di console log, nggak kepake nanti sama kita buat testing doang. Nah ini berarti tandanya bu database MongoDB udah bisa terhubung sama project Node.js kita, dan project Node.js kita juga udah bisa running ke server. Nah sekarang adalah kita buat body parsernya dulu, supaya body parser nanti bisa mengakses semua header-headernya, biar nanti kalau misalkan kita buat request
dan mendapatkan respon dari rootnya itu nggak ngalamin error kayak 404 atau segala macamnya. Kita bikin dulu isinya biar enak. Request, respon, kita kasih next. Oke. Sekarang respon header ya, nanti berbagai macam respon yang diterima oleh si aplikasi Node.js ini, API kita ini bisa diterima atau aksesnya diterima oleh browser. Mana nih, bintang 8. Oke, udah. Sekarang tambahin lagi respon header, akses, control, allow, metode. Nah, ini metode-metodenya. Nanti kita mau pakai metode get, lalu kita mau pakai metode post, ada metode delete, ada metode path. Path termasuk metode enggak ya? Seinget gua enggak deh. Coba metode path node. Oke, ini ada nih kayaknya. Path method with express.js. Oke. Path juga termasuk dalam metode. Ya, kita masukin aja. Siapa tahu nanti kita juga bakal pakai. Jadi udah kita kasih aja akses izinnya. Respon header. Kita buat lagi di sini akses, control. Oke, allow headers. Jangan sampai ini ya, kan biasanya kalau misalnya kita kurang huruf atau kelebihan huruf nanti bisa error kemana-mana. Lupa. Origin. Biasanya ini yang biasa kita melakukan request lewat apa, biasanya ada yang lewat origin, lewat dalam bentuk JSON atau body segala macamnya. Content type, oke, authorization. Nah, sekarang di sini kita tinggal kasih next. Nah, ini di sini semua respon-responnya nanti bakal diterima oleh si API. Kita berikan aksesnya biar nanti nggak keblok gitu. Maksudnya ketika kita pengen kita nge-request ini, responnya nanti malah terblokir, atau kita pengen request ini ke misalkan kita si API ini ditaruh di hosting lah ya, nanti si aplikasi mobile kita itu pasti akan melakukan request ke si API supaya API bisa mengirimkan data dari si MongoDB itu. Nah, ketika nanti mobile aplikasi nge-request, kalau misalnya ini nggak dimasukin, biasanya itu akan terdapat error dimana requestnya dibatalkan karena diblokir lah dan segala macam-macamnya. Nah, supaya nggak kesana makanya kita kasih izin ini. Terus
Sekarang body parser buat apa, lo udah masukin ya, kita sekarang tinggal masukin body parser. Fungsinya apa, karena nanti kita bakal masukin beberapa apa namanya bahasanya, yang umum bahasanya itu item yang bakal nanti kita jadiin model inputnya. Contohnya kayak kita pengen login kan ada username, ada password. Nah, body item username, password itu nanti bakal terbaca sebagai body parsernya. So jadi nanti body parsernya kita masukin dulu supaya dia support kalau misalkan nanti lo masukinnya yang bukan dalam bentuk JSON. Ini juga kita bikin lagi support JSON-nya. Oke, udah sampai sini selesai. Sekarang kita tinggal bikin aja ya model terus apa ya, routing route aja deh, ganti ke nah di model ini kita bikin file baru namanya jajan dong .js. Saya ingat karena ini Node.js adalah basisnya JavaScript, jadi file-filenya itu dalam bentuk JavaScript, dan jangan lupa di belakangnya kasih .js. Kita klik enter. Di sini root-nya juga kita samain. Nah, jadi routing. Oke. Nah, sekarang di sini kita kasih apa modelnya itu. Pertama, karena memang ada beberapa item yang bakal dipanggil sama kita kamu, karena tadi di mobile aplikasinya itu ada gambar, ada kategori, ada nama, ada deskripsi, ada penulisnya siapa, terus ada tipenya ini dalam masuk ke materi apa gitu ya. Udah kita bikin pemodelannya kira-kira mau apa aja item-item yang nanti bakal ada. Nah, kita sekarang buat dulu karena tadi kita udah pakai Mongoose, kita install Mongoose maksud saya. Sekarang kita pakai lagi Mongoose. Nah, di sini kita buat model jajan skema. Ada apa ya, penulis. Sini tipenya string. Ini bisa shift alt klik bawah tuh cara cepat biar kita nggak usah lama-lama. Ada background, ada avatar, ada tipe, ada kategori, ada apa lagi ya, date bukan mati maksudnya tanggal, karena ini waktu kita pengennya kita kasih defaultnya
waktu sekarang maksudnya. Oke, klik enter. Nah ini nanti bakal otomatis. Ini kalau misalkan udah, contohnya aja kita ada penulis kontennya siapa, terus backgroundnya itu nanti layar gimana, terus ada avatar. Ntar kita coba buka dulu nih. Figma, kita dapat UI nya di Figma. Mobile UI nya ada di Figma. Nah mana, nah ini ada penulis, ada judul. Oh judul, ya benar, judul belum kita masukin. Nah, judul terus nanti gimana bang, gue kalau pengen masukin datanya, ya lu tinggal nanti bikin lagi satu entah itu di website atau di mobile aplikasi lagi yang bertindak sebagai admin. Jadi semua konten-konten lu yang nanti semua konten-konten ada di sini itu kan nggak mungkin dong kalau misalkan kita sebagai developernya masukin kontennya lewat sini, karena ini kan aplikasi user. So jadi nanti kita harus ada website sendiri atau mungkin mobile aplikasi lagi sendiri yang nanti bertindak sebagai aplikasi admin, dimana semua konten-kontennya nambahin lewat situ. Ini kalau karena untuk sekarang masih sifatnya belum besar, so jadi ada adminnya. Kalau misalnya nanti ternyata aplikasinya udah banyak yang download dan makin besar, kita juga udah nggak memungkinkan kalau untuk ngupload konten-kontennya sendiri, kita bisa melibatkan para user untuk ngupload kontennya gitu. Jadi nanti dikasihin aja untuk update selanjutnya, dikasih menu untuk bisa user ngupdate kontennya sendiri. Jadi kontennya udah mandiri lah, kita nggak perlu nambah-nambahin lagi, user yang langsung nambahin. Kita udah bentuk model, balik lagi ke sini. Kalau udah ini kalau misalkan modelnya tadi udah kebentuk, sekarang kita ekspor. Ini di sini kan nama database-nya kan tadi mana nih? Nih Jajandong nama database-nya. Nah, karena MongoDB itu adalah database yang sifatnya NoSQL, so ada collection dan dokumen akhirnya. Nah, di sini model maksudnya apa? Apa yang kita masukin di sini adalah nama collection-nya. Collection-nya konten deh. Nama collection-nya adalah konten. Modelnya dari mana? Nah, ini Jajandong skema. Kita copy aja. Oke. Sekarang kita ekspor supaya nanti dia bisa dipanggil di mana aja. Jajandong. Jadi ini bebas nih, kita bisa ganti nama misalnya Budi. Nah si Jajandong ini sama dengan ini. Jadi kalau misalnya sebenarnya bisa dipanjangin jadi modul ekspor Budi sama dengan mengurus modul skema konten jajan skema, kayak gitu. Kayak gini maksud gua. Contoh ya. Nah kayak gini juga bisa langsung. Jadi nanti yang ke ekspor adalah nama ini. Tuh, klik OK, enter. Nah, sekarang di sini kita panggil lagi harus root yang kita panggil, sorry.
Jadi kita buat root lagi. Root itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah nanti beberapa metode yang bakal kita implementasikan di project API-nya kita tulis di sini, dimasukin. Gua kasih nama foldernya root. Di dalam root ada file yang namanya routing. Nah, yang tadi kan ada model, kita panggil lagi di sini modelnya yang tadi udah diekspor. Tadi kan namanya kan jajan dong required di mana filenya, arahin. Wah, ini gak mau nih. Wah iya, pantesan dia nggak mau. Model, gue keingetannya Angular aja. Nggak pakai tanda kurung jadi. Oke, ini model jajan dong ini. Karena filenya kan ada di situ, kita arahin ke filenya itu udah di mana. Nah, kita buat konstruktor baru namanya apa ya, root. Express router. Nah, sekarang di sini kita kan tadi kan di sini kan ada background, avatar. Ini sebenarnya image. Dua ini dalam bentuk image. Cuman nanti yang terbaca dalam MongoDB atau request yang diterima nanti oleh API dan yang diteruskan kepada MongoDB itu dalam bentuk string, jadi kayak URL doang biasa gitu. Sedangkan nanti file gambarnya mah tersimpannya di API-nya ini. Sekarang kita nggak langsung masuk ke itunya dulu. Kita ini disablein aja dulu biar kalian tahu dasar-dasarnya dulu. Karena kalau udah pakai image custom, ada image, ada ini, ada number segala macam, kalian langsung pusing kalau udah nyampe sana. Kita jadi mulai dari yang dasarnya dulu. Tadi kan kita ada root, ada jajan dong modelnya. Nah sekarang tinggal kita panggil lagi root. Metodenya apa nih yang mau kita pakai? Post itu maksudnya adalah menambahkan data ya. Nah ini URL-nya tambah request respon ada ini nih, pada penulis, tipe, kategori, waktu postingnya berapa, ada judulnya juga. Kita tinggal masukin ke sini lagi. Jajan, kita buat baru new jajan dong. Tadi ada judul, request, body, judul biasa, save alt ke bawah. Ada tadi apa nih, penulis. Jadi bebas sih, nggak harus berurutan, acak juga bisa, yang penting setiap komponennya ada ya. Setiap model-modelnya semuanya didefinisikan di sini kecuali date karena dia kan required true. Jadi maksudnya required true nih harus ada nih.
Kalau nggak ada ini ya udah error. Tapi kalau kalian nggak pakai require tuh, misalnya penulis require terusnya nggak dikasih, terus penulis itu nggak dimasukin, ya tetap jalan ininya, cuma nanti bagian penulisnya bakalan kosong kayak gitu karena kan nggak dimasukin. Cuman kalau misalnya kita kasih require terus penulis itu nggak dimasukin sama si user, ya nanti bakalan method postnya error. Atau misalnya penulisnya ini kita kasih require true tapi kalian di sini nggak dimasukin penulisnya, ya udah error juga nanti dari sisi API nya. Nah, lanjut di sini ada tipe kategori. Tuh 2, 3, 4. Oke, ada 4 doang. Nah, ini udah ditambahin. Sekarang kita kasih try deh, buat nanti kalau misalnya tiba-tiba ada error apa segala macem, biar enak. Jajan save, maksudnya save itu jadi ketika nanti di push ke sana bakalan melakukan save. Misalnya nah kurung kurawal ya, jadi nanti ketika ini dimasukin, semua konten-konten yang udah dimasukin sama si user, API lanjutkan perintah untuk melakukan saving ke MongoDB. Nah, responnya kita minta respon balik. Respon baliknya adalah jajannya. Jadi semua data jajannya kita minta lagi responnya. Kita kasih catch karena try catch dengan ini error. Nah, di dalam catch-nya kita kasih respon status. Itu maksudnya apa mas? Kalau misalnya kita pengen setting statusnya berapa, 404, nah itu atau berapa serah gitu, kalian bisa klik tambahin status. Contohnya gini deh, status kalau 404 kan not found, misalkan kayak gitu, kita kirim, kita minta kita juga bisa menerima pesan dalam bentuk JSON, misalkan value nilai. Kalau gagal nilainya 1, kalau berhasil nilainya 0. Pesannya apa? Gagal ditambahkan. Oke, ini nanti respon yang diterima dalam bentuk JSON. Kita juga bisa mengatur di sini. Nah, ini ketika ini udah kita definisikan, maka sekarang kita tinggal mengekspor si routing ini supaya nanti kita panggil ke Node.js. Karena kan si aplikasi Node-nya ini cuman menjalankan si index JS-nya aja. Jajan dong, root ini nggak dijalanin sama dia sebenarnya. Makanya kita perlu mengekspor ini ke dalam index.js supaya nanti ketika si server ngeran, routingnya juga ikut keran gitu. Maksudnya seperti itu sederhananya. Nah, itu maksudnya kenapa kok harus diekspor lah, harus dipanggil lagi lah segala macamnya. Itu sebenarnya fungsinya cuma untuk itu aja. Nah, sekarang gimana nih kita manggilnya di dalam index.js nya? Kan tadi kan kita udah buat routingnya. Ingat
sini set URL itu tambah ya. Nah, di sini kita bikin app gunakan apa ya namanya ya, API apa tadi. Oke, kita panggil dulu di sini. Oke, constructor routing require filenya tadi di mana? Routing. Kita copy, taruh di sini. Jadi kita panggil lagi kan tadi kan ini kita udah diekspor. Ini udah ekspor. Jadi semua fungsi yang nantinya bakal ada di sini itu kita ekspor semuanya. Nah, nanti di sini kita panggil lagi si routing ini. Routing file yang ada di sini nih. Nah, ada dari sini kita definisikan sebagai nama baru itu konstruktor baru itu namanya routing jajan. Kita copy paste di sini. So jadi nanti ketika misalkan si server udah running, yang bakalan muncul itu adalah dengan contohnya deh gini deh, paling sederhana kan kalau udah metode post, contohnya pakai metode get ambil ya kan, karena mengambil data kita kasih namanya ambil, request respon, kita kasih responnya halo world, halo semuanya guys, apa kabar. Misalnya ini deh method get namanya ambil. Nah, kita setting di sini /API sebagai set URL-nya. Dalam API ada set URL baru lagi namanya ambil. Oke, kita set di sini. Kita ulangin runningnya. Kita ulangin. Oke. Aduh ya, localhostnya berapa ya di sini? Ntar. Ingat tadi ada port berapa, 80/IP/ambil. Nah, halo semuanya, apa kabar? Kan tadi kan kita udah buat di sini. Ingat ada root get /ambil. Nih /ambil respon yang jadi kita panggil set URL namanya ambil. Nah, ambil di sini berisikan apa? Ini responnya kirim ke gua dengan tulisan namanya halo semuanya, apa kabar? Tuh. Udah gitu kita buat di sini, akhirnya kita ekspor si routing ini. Kita ekspor supaya nanti dia bisa dipakai di mana aja. Bisa dipanggil di mana aja, maksudnya gitu. Nah, di sini di index.js kita panggil lagi si routing itu. Karena kan si node-nya ini hanya ngebaca file berupa index.js aja gitu. So jadi di index.js kita panggil lagi kita ini dengan constructor baru namanya routing jajan. Routing jajan di sini kita panggil lagi express. Ini udah buat constructor baru namanya app. Gunakan set URL namanya API. Nih API. Nah, baru di sini routing jajan. So jadi nanti ingat di sini base URL-nya dengan portnya 80/80/API. Ini kita dari sini API. Kalau misalnya kita di sini mau nulisnya saya, berarti /saya, bukan. Tuh. Nah, di sini routing jajan dong. Kita lihat lagi di sini set URL-nya ada ambil, ada tambah, ada delete, misalkan ada hapus.
tuh ada edit, tinggal nanti kalian atur aja di sini tuh. Ini contoh sederhananya untuk metode get. Kalau post, wah berarti kita harus testing dengan menggunakan Postman. Wah, di sini belum diinstal Postman. Kita install dulu Postman. Download. Oke, biar selesai dulu. Ini database belum ada apa-apa ya, karena tadi kita belum masukin apa-apa. Oke, kalau pengen lihat datanya di mana, kita klik collection. Tunggu sampai loadingnya selesai. Ini masih loading, cukup lama. Wah, ini lama banget. Kita coba restart dulu, reload. Kita open. Oke, udah sukses. Nah, kita create request. Nah, sekarang kita klik request, karena kan tadi sini ada nama metode tambah. Ingat mana tadi? API tambah. Udah, kita tinggal sini tadi metodenya post http://192.168.8.8080 API tambah. Kita body pakai ini aja. Tadi ada judul belajar ngoding, ada tipe coding, ada kategori. Ini jangan sampai salah ya, maksudnya kalau misalkan di sininya dia pakainya huruf kecil ya, kita kasih huruf kecil semua di Postman-nya juga, nanti di aplikasinya. Jadi anggap aja ini aplikasi ini edit text lah, text input. Kalau di website juga text input atau from input. Kalau misalkan di mobile aplikasi ini sebagai text inputnya juga. Jadi nanti di sini kita kasih key-nya di mobile apps atau di
Kalau di website biasanya ada ID-nya, misalkan di sini judul, tipe, kategori. Kalau misalnya di mobile apps itu berarti sama ID juga, ID dari si edit text-nya kita kasih nama yang sama seperti di API-nya, jangan sampai beda. Karena kalau misalnya nanti di API-nya judul, di sini kita kasih namanya di mobile application di websitenya judul konten, itu nanti bakalan error karena harus sesuai. Nah, lanjut di sini ada kategorinya adalah pemrograman contohnya. Nah, ini value maksudnya inputannya nanti yang bakal dimasukin user atau yang dimasukin oleh admin gitu maksudnya, penulis. Prio, klik send. Nah, muncul kan di sini, ini adalah data yang terbentuk yang nanti otomatis bakal tersimpan di MongoDB, di mana ini ID dari konten ini yang di input ini. Nah, ini date itu tanggalnya nih, tanggal 7 bulan 7 2020, tanggal 26 kayak gitu. Nah, kita lihat di sini kan nih collection datanya masih belum ada. Coba kalau kita refresh. Nah, muncul sendiri itu, muncul lagi karena tadi kan kita udah berhasil masukin ini sama kan. Nah, ini jadi inilah sederhananya cara menggunakan MongoDB. Jajan dong itu, aku gimana caranya gue biar bisa ngeganti ini namanya, jangan jajan dong deh, gue pengen nama yang lain ya, nama custom sesuai gue. Ingat di sini ini karena kan gue kasih nama database name itu jajan dong, so jadi di sini ya namanya jajan dong. Kalau misalnya gue pengen ngeganti ini bang, jangan jajan dong tapi yang lain, ya berarti kalian pergi ke sini tinggal diganti nih jajan dongnya nih sesuai dengan nama kalian, bebas. Terus kalau konten gimana bang, gue nggak pengen namanya konten, gue pengen namanya file atau user atau apalah, terserah. Itu gimana caranya yang ini digantinya? Ya kita tinggal pergi ke mana tadi, nah ini di sini kita ganti ini di sini. Karena gue namanya konten, jadi di sini otomatis namanya konten. Kalau misalkan kalian tinggal pengen ganti namanya user, data atau apa segala macamnya, tinggal ganti aja di sini. Mau pakai huruf kecil depannya, huruf besar depannya, bebas, tinggal ganti aja pokoknya di sini. Dan kalau di MongoDB itu nanti dia kalau misalnya kalian misalnya di sini belakangnya ada S, nanti di sini bakal double SS kayak gitu. Jadi memang di MongoDB secara otomatis apapun yang kalian input di sini di MongoDB bakalan otomatis ada S-nya di belakangnya kayak gitu. Atau pengen bikin database manual ya bisa, di sini tinggal masukin aja, bikin sendiri di sini. Nah, kalau pengen ngedit data ini gimana bang? Ya tinggal klik aja sini pensil, tuh edit, klik aja apa yang mau diedit. Tuh ini kategorinya mau diedit atau enggak. Ini kalau misalnya mau ditambah ID nggak bakal bisa diedit karena dia terbentuk secara otomatis ya. Date-nya juga bisa diganti. Kalau udah tinggal klik update. Kalau pengen nggak jadi ya tinggal klik cancel aja. Itu penggunaan dari MongoDB dan API Node.js. ini udah masuk ke dalam metode tambah. Sekarang ambil data. Gimana kalau misalkan gue udah ambil data banyak, terus kira-kira supaya datanya itu bisa gue ambil lagi, itu gimana kira-kira fungsinya? Oke, kita tinggal buat sekarang router. Router apa root ya? Root get. Kita get karena buat ngambil get apa namanya ya, set URL nya yang asik namanya ini deh, ambil ya, ini kita hapus, tadi kan udah nggak kepake tuh, ambil, kita buat lagi request respon. Kita sekarang
mau ngambil semua data dari database MongoDB untuk bisa ditampilkan ke aplikasinya, mau mobile apps atau website. Ingat di sini jajan dong, kita tulis lagi di sini jajan dong. Find, tuh ada cari berdasarkan ID, dan delete, remove, cari berdasarkan ID dan update. Tuh, cari satu dan delete, cari satu dan hapus. Kita pengen nyari semuanya, kita klik find. Nah, di find sendiri itu nanti kita bisa extract, learn, sort, limit, populate. Kita misalnya contohnya pengennya gua kan biasanya kalau misalnya kita klik find, maka semua data yang paling pertama kali muncul itu biasanya di dalam mobile apps atau website. Itu misalnya ada contohnya ada 10 data di MongoDB kita. Terus kita langsung klik find, extract misalkan. Terus misalnya kita buat aja dulu kayak gini ya, nanti gua jelasin biar penasaran. Dokumen contohnya nih, kita buat nama datanya dalam bentuk yang banyak itu, kita kasih nama dokumen misalkan. Oke, kita kasih log dokumen doc. Oke, terus kan kita ini udah ada den, biar lebih enak kita kasih catch lagi, catch error misalkan di dalam keadaan error nanti kayak gimana kira-kira tuh. Kita kasih, aduh salah yang bawahnya, log error. Terus nanti kita minta buat ngirim pesan kepada kita bahwasan terjadi error. Send, salah nih, status harusnya status send. Tadi kita ganti aja ini nilai. Ini harus ada di dalam kurung awal. Oke, gagal ditemukan. Nah, sekarang kasusnya misalkan misalkan ini adalah kita pakai metode get aja dulu ya. Contohnya di sini apa? Ambil kita klik get. Ini kita klik non aja bisa, atau masih biarin kayak gitu juga nggak ada pengaruhnya karena metodenya get. Kita klik ambil. Halo semuanya, apa kabar? Ini masih yang sebelumnya. Kenapa? Berarti kita harus di restart dulu ininya, node index.js. Oke. Sekarang kita get. Tuh, panggilkan di sini. Kenapa kok nggak ada? Karena belum dikasih respon. Coba sekarang kita kasih respon. Send doc. Nah, sekarang udah dikasih respon. Keluar nggak? Oke, kita ini dulu apa namanya, bentar. Index.js. Nah, muncul tuh kasih respon. Nah, data kita yang tadi kita panggil lagi. Ini keluarannya ketika kita manggil data. Tapi masalahnya kadang
ini kan datanya masih satu nih, jadi yang muncul cuma satu. Cuma kalau misalnya gimana datanya ada 20, ada 10, 100, 200, 500, gimana? Ya udah pasti bakal ngeluar semua itu 500. Cuman gue nggak pengen 500 semuanya, gue pengen yang tertentu aja, yang apa namanya, yang contohnya misalkan yang judulnya yang penulisnya cuma Prio aja gitu, nggak pengen penulis lain, nggak usah ditampilin datanya, cuma penulis Prio aja. Itu nanti di sini kita bisa kasih perintah tambahan untuk di filter kira-kira yang mana aja nih yang pengen kita panggil gitu. Terus biasanya kalau misalnya di Node.js sendiri, mau di bis sendiri misalnya datanya ada 10, lalu kita panggil misalnya 10-10-nya kan keluar tuh. Nah nanti yang paling pertama yang bakalan ada di list di mobile apps atau di websitenya itu adalah data paling pertama kali kita input. So jadi yang pertama, yang paling baru kita input itu nanti posisinya ada di paling bawah gitu, dan itu kan nggak bagus tuh. Kita pengennya data paling baru yang kita input itu ada di list paling pertama di mobile aplikasi dan di website gitu. Nah itu gimana caranya? Kita nanti pokoknya udah masuk mode produksi atau segala macam nih, konsol lebih baik sih dihilangin aja ya, karena memang nggak begitu kepake. Cuman karena memang masih belum masuk sana, jadi kita kasih konsol aja. Nah di sini sebelum exit kita kasih sort dulu, mas. Kita kasih sort, maksudnya dibatasin sortir sama kita kan ini kan ada mana nih, date nih, kita pengennya di sini nih, kita manfaatin date nya ini nih. Date nya misalnya date min 1, jadi data yang paling baru nanti yang bakalan dipanggil oleh si API nya. Terus misalkan gue pengen batasin bang, kita bisa pakai limit, misalnya limitnya 10, 20, 120, 1000, 3000, bebas gitu. Jadi misalnya kita kasih limitnya ada 2, so jadi cuman 2 doang yang paling baru, data paling baru, dan ada 2 aja yang bakalan diterima oleh si aplikasi kita kalau misalnya kita manggil metode get ambil ini gitu, karena kita kasih limit 2. Kalau misalnya kita kasih limit 6 ya cuman data kepanggil 6 aja gitu, nggak akan lebih dari itu dan nggak akan kurang, kecuali memang datanya di bawah 6 bisa kurang. Cuma kalau datanya udah 100.000 cuma kita panggil kasih limitnya 6, ya datanya bakal ngepanggil cuma 6 aja gitu. Itu salah satu fitur yang memudahkan sih di MongoDB. Contohnya ini deh, kita kasih limit 2 misalkan ya. Kita restart dulu ininya. Oke, udah running, terhubung. Kita kasih post, kita tambahin dulu datanya, kan ada 1 ya. Nulis, oke, biarin sini 1. Oke, nambah 1 lagi, belajar baca buku. Ini acak aja ya, random aja nanti.